Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Thahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali wan niyyah. Dewan Asatidz yang kami muliakan, segenap wali santri yang kami hormati, dan tak lupa teman-teman santri yang berbahagia dan saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dikumpulkan secara fisik dan secara virtual dengan para wali santri dalam acara halal bihalal Pondok Pesantren Syahamah Probolinggo, Jawa Timur. Mudah-mudahan acara kita ini menghasilkan banyak pahala yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi agung, Nabi yang kita mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau kelak di akhirat di surga yang paling tinggi, berjumpa dan menatap wajah beliau setiap hari. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah termasuk umat beliau yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah baik yang hadir di majelis maupun yang mengikuti di berbagai daerah secara virtual, pada kesempatan yang penuh berkah ini saya ingin mengawali dengan dua buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallal." Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi 'an rabbih annahu qala, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari dua hadis ini jelas sekali bahwasanya kezaliman adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala melarang segenap hambanya untuk melakukan segala bentuk kezaliman. Zalim kepada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Tindakan meninggalkan perintah Allah merupakan suatu kezaliman. Mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala juga merupakan suatu kezaliman. Ketika seseorang menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan anggota tubuhnya, maka dia juga telah melakukan kezaliman. Ketika seseorang terjatuh dalam kubangan dosa,
maka dia telah melakukan kezaliman pula. Jadi seorang hamba harus tahu bahwasanya perbuatan zalim ini adalah terlarang. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyebutkan inni haramtu zulma ala nafsi. Jadi maksudnya adalah bahwa kezaliman ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dan tidak dikatai zalim. Bahkan orang yang mengatakan Allah melakukan tindakan zalim, maka dia telah keluar dari agama Islam, terjatuh kepada perbuatan kufur. Karena dalam ayat disebutkan wa ma rabbuka bighalamil lil abid. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada para hambanya. Ketika hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah, kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan kewajiban bagi Allah, melainkan itu adalah kemurahan dan anugerah darinya. Ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan disiksa, mendapatkan azab darinya, maka itu bukanlah kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala, namun itu adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama bulan Ramadan sudah berupaya, sudah maksimal untuk meningkatkan kualitas ibadah, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan kita di Indonesia sejak awal bulan Syawal kita saling berkunjung, saling berkirim pesan apabila yang bersangkutan atau kerabat kita atau orang yang kita kenal ini jauh, minta maaf, memberi maaf dan semacamnya. Ini adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Walaupun sejatinya seseorang itu ketika terjatuh kepada kesalahan, berbuat salah dan zalim kepada orang lain, sejatinya tidak harus menunggu sampai satu Syawal. Sudah seketika langsung minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena dalam hadis tadi disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu. Jadi kalau ada salah seorang di antara kita yang berlaku zalim kepada saudaranya, maka segera minta maaf. Segera minta dihalalkan, minta diikhlaskan oleh orang tersebut. Dan di sini tidak disebutkan 1 Syawal atau bulan Syawal. Namun orang Indonesia, kita ini memang paling pinter kalau bikin momentum. Dimomentumkan pada 1 Syawal. Dan alhamdulillah kita masih di bulan Syawal, oleh karenanya Pondok Pesantren Syahamah melakukan kegiatan halal bihalal untuk memastikan bahwasanya apabila ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang terjadi antara kami Dewan Guru, pihak pengelola dan pengasuh dengan para santri dan juga wali santri, keluarga santri, maka di sini atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Syahamah kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal baik kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa dalam kebaikan sepanjang tahun. Jadi kita semuanya adalah manusia biasa. Tentunya tak lepas dari salah, luput dan juga perbuatan dosa. Oleh karenanya kita mengadakan acara yang insya Allah penuh dengan berkah ini, halal bihalal Pondok Pesantren Syahamah. Itu adalah poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah supaya kita ini senantiasa istiqomah, konsisten dalam 2 hal.
Karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah madrasah bagi kita semua. Kita sudah berlatih menahan diri dari lapar dan dahaga selama sebulan penuh, menahan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maka kita konsistenkan, kita teruskan, kita lanjutkan, kita lestarikan. Ya, walaupun Ramadan sudah berlalu. Kita konsisten dalam dua hal. Yang pertama adalah dalam berbuat ketaatan, kebajikan dan kebaikan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita konsisten dalam meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bulan Ramadan sudah berlalu, bahkan ini bulan Syawal ini mau selesai. Kita sekarang ini di penghujung bulan Syawal. Akan tetapi waktu untuk mengerjakan kebaikan, waktu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, untuk menambah tingkatan keimanan, ini akan selalu ada dan tidak akan pernah berhenti sampai kita meregang nyawa, sampai kita menutup mata untuk selama-lamanya, sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir, sampai roh kita ini berpisah dengan jasad kita. Jadi selama waktu itu ada, marilah kita senantiasa konsisten dalam berbuat kebaikan. Kita konsisten dalam meninggalkan segala hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyam, melakukan ibadah puasa, itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Dalam bulan Syawal pun kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa yang sifatnya sunnah. Ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamil Bid 14, 15, 16 di setiap bulan, dan ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Al-Qiyam, melaksanakan salat sunnah, itu tidak hanya di bulan Ramadan. Memang untuk tarawih ini khusus pada bulan Ramadan, tetapi ada juga ibadah-ibadah lain yang ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Bisa dan sangat dianjurkan juga untuk kita konsistenkan, kita kerjakan selama setahun penuh. Jadi walaupun Ramadan sudah berlalu dan Syawal juga akan segera usai, marilah kita senantiasa konsisten meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, agama Islam yang merupakan agama seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan perbuatan baik kita yang kita maksimalkan pada bulan Ramadan. Tentunya keimanan kita ini akan semakin kuat apabila kita istiqomah dalam kebaikan, apabila kita istiqomah dalam meninggalkan keburukan. Dan sebaliknya, keimanan itu akan menjadi lemah jika seseorang meninggalkan atau mengurangi kebaikan dan mengerjakan keburukan atau memperbanyak keburukan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal." Jadi sebaik-baik amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah yang konsisten, walaupun hanya sedikit. Kita bisa memulai umpamanya dengan mengerjakan sholat witir. Sholat witir itu kan minimal berapa rakaat? 1 rakaat. Jadi setelah mengerjakan sholat isya misalnya 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat yang kita rutinkan di sini, surat Al-Mulk. Kita bisa mengerjakan salat sunnah witir 1 rakaat setiap malam seperti itu. Kalau memang masih kuat nambah ya silahkan. Tapi paling tidak kita rutinkan salat witir yang jumlah rakaatnya ini hanya satu rakaat.
Itu lebih baik daripada pas semangat sholat, kemudian setelahnya nggak sholat sama sekali. Pada saat semangat puasa, ya puasa dahar dapat seminggu, setelahnya nggak puasa sama sekali. Mending puasa Senin Kemis rutin setiap minggu, daripada puasa dahar seminggu 2 minggu, setelahnya payah, kemudian tidak melaksanakan puasa sama sekali. Kita juga harus ingat bahwasanya di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Jadi tidaklah seorang mukmin itu merasa puas, merasa kenyang, merasa cukup dari kebaikan yang ia kerjakan, yang ia dengar, sampai dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang diajarkan di Pondok Pesantren Syahamah. Dan itulah yang diwasiatkan oleh guru besar kita, Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Dalam salah satu petuah beliau kepada murid-muridnya, beliau mengatakan, amalul khairi mahma aktsara minhul insan la yambaghi an yaqul syafi'at. Jadi perbuatan baik itu sebanyak apapun dilakukan oleh seseorang, maka tidak sepatutnya dia mengatakan, oh saya sudah cukup, saya sudah puas, saya sudah kenyang. Terus, nambah terus, sampai dia mengembuskan nafas yang terakhir. Sampai dia menghabiskan usianya. Sampai dia menutup mata untuk selama-lamanya. Mengulang pelajaran juga demikian. Beliau juga mengatakan, guru kita, guru besar kita, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau mengatakan, al-mukhlisu fi talabil ilmi la yamallu min taqrar ma talaqqa. Jadi santri yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu tidak akan bosan, tidak akan jenuh, ya. Tidak akan meninggalkan untuk murojaah ilmu yang sudah dia dapatkan dan ilmu yang telah ia pelajari. Ini adalah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi poin yang pertama adalah marilah kita saling memaafkan dan memberi maaf, saling memaklumi, jangan sampai kita meninggal dan kita masih punya tanggungan kezaliman kepada orang lain. Mudah-mudahan segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua adalah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam dua hal, dalam berbuat kebaikan dan dalam meninggalkan segala macam keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk mengamalkan perkataan-perkataan baik yang telah kita dengar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Syahamah, kepada para wali santri yang baru yang telah mempercayakan, mengamanahkan putra-putrinya untuk belajar di lembaga kami. Saya juga mengucapkan terima kasih, mohon kerjasamanya seperti yang tadi telah disampaikan. Apabila ada masukan, saran untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan kita, monggo silahkan dilayangkan, silahkan disampaikan dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan. Mudah-mudahan segala jerih payah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.